Halo Indonesia, saya Muhammad Ridwan dari tim Morningstar Universitas Negeri Yogyakarta, program studi manajemen, dan rekan saya Akbar Yoga Pratama dari program studi akuntansi akan memaparkan analisis investasi kami terhadap PT Kimia Farma Tbk dengan kode saham KAEF. Kimia Farma merupakan BUMN yang bergerak di bidang farmasi dan mempunyai 3 segmen usaha utama, yaitu manufaktur, distribusi, dan retail. Pada tahun 2019 telah terbentuk holding farmasi untuk memperkuat integrasi antar BUMN dan memperluas pangsa pasar. Pada awal tahun 2020 telah terjadi pandemi COVID-19 yang menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia dan membuat seluruh sektor ekonomi lumpuh total. Pada kuartal pertama 2020, ekonomi hanya tumbuh sebesar 2,94% dan Bank Indonesia memprediksi hanya negatif 5% pada kuartal kedua. Tentunya, industri farmasi merupakan industri yang akan terus diperhatikan dan terus bertumbuh selama masa pandemi. Dalam menganalisa keuangan PT Kimia Farma Tbk, kami menggunakan analisis rasio keuangan berupa rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio nilai pasar. Dari hasil analisis rasio profitabilitas, kami menemukan Kimia Farma mengalami pertumbuhan penjualan yang konsisten dengan persentase 16% selama 5 tahun terakhir, dari rentang waktu 2015 hingga tahun 2019. Meskipun begitu, pada tahun 2019, Kimia Farma justru mencatatkan laba negatif sebesar 0,012 triliun dan berdampak pada anjloknya performa net performing margin jadi 0,14% dibanding tahun 2018 yang berada di angka 5,81%. Selain itu, menurunnya laba juga berpengaruh pada return on equity dan return on asset pada tahun 2019 yang menurun sangat tajam dengan masing-masing sebesar 0,18 dan 0,7%. Anjloknya kinerja Kimia Farma pada tahun 2019 dikarenakan naiknya beban dan liabilitas perusahaan imbas akuisisi Papros dengan nilai akuisisi sebesar 1,36 triliun rupiah. Kemudian, dari segi likuiditas, Kimia Farma mengalami peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar 7,39 triliun. Adapun porsi liabilitas jangka pendek dalam keuangan mencapai 68% dari keseluruhan yang berjumlah 10,9 triliun. Hal ini menyebabkan menurunnya current ratio dan quick ratio perusahaan masing-masing sebesar 99,22% dan 47,04%. Selanjutnya, untuk solvabilitas perusahaan, terjadi penurunan pada debt to equity ratio dan debt to asset ratio menjadi 1,51 kali dan 0,6 kali, di mana untuk perusahaan terbuka memiliki batas 2 kali untuk masing-masing rasio tersebut. Dari segi nilai pasar, rugi bersih pada tahun 2019 berpengaruh pada negatifnya earning per share dan price to earning rasio Kimia Farma, serta adanya kemungkinan tidak dibaginya dividen untuk tahun buku 2019. Dari segi risiko investasi, risiko tertinggi adalah pada risiko likuiditas dan nilai tukar. Kami menggunakan metode valuasi dividen discounted model dengan teori acuan Prof. Damodaran. Langkah-langkah yang kami gunakan dalam melakukan valuasi adalah: pertama, kami melakukan proyeksi laba rugi antara tahun 2020 hingga 2024. Langkah kedua, mencari required rate of return dengan metode capital asset pricing model menggunakan asumsi risk-free rate sebesar 6,63%, beta sebesar negatif 0,62, dan market risk premium sebesar 8,03%. Hasil required rate of return yang kami tentukan dari asumsi tersebut adalah sebesar 1,65%. Langkah berikutnya adalah mencari nilai intrinsik saham Kimia Farma dengan metode dividen discounted model. Kami mendapatkan hasil sebesar Rp2.577. Setelah mempertimbangkan faktor makroekonomi serta valuasi dan analisis keuangan, kami merekomendasikan buy untuk saham Kimia Farma dengan target pertumbuhan 67% pada harga Rp2.577 dengan acuan perbandingan harga 1.715 pada penutupan pasar tanggal 21 Juli 2020. Pandemi COVID-19 mengharuskan kita melakukan physical distancing. Oleh karena itu, kami menggunakan media sosial WhatsApp Group untuk melakukan komunikasi, diskusi, dan koordinasi. Demikian pemaparan dari kami dan terima kasih.